Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandar Soka, yang kami hormati Bapak Bambang Prilistiwa SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak, dan yang saya hormati pula Dewan Guru SD Negeri 1 Bandar Soka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Pada siang hari ini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pengarahan, acara yang keempat proses diskusi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Meningkat acara yang pertama, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Korpono SPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Prilistiwa, Pak BP, yang saya hormati selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-7, Pak Sony Pamela sendiri selaku CDP yang saya hormati, serta rekan-rekan guru SD 1 Bandar yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama menghadap dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkesehatan dalam melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD 1 Bandar Soka, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Sony Pamela selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Hari ini saya hormati yang pertama datang pada Bapak Prilistiwa. Ini adalah junior ya Mas, junior saya sudah biasa di organisasi. Sahabat Bapak, saya mohon pada Bapak monggo sebagai pembimbing dari Pak Sony, monggo dibimbing supaya Pak Sony menjadi guru penggerak yang benar-benar sebagai guru penggerak yang bisa membawakan diri sendiri serta teman-teman terutama di SD 1 Bandar Soka supaya menjadi guru penggerak semuanya. Karena era sekarang era guru penggerak, era kurikulum merdeka, kita ikuti supaya kita tidak selalu ketinggalan informasi, ketinggalan pengetahuan, ketinggalan pengalaman dan sebagainya. Kepada Pak Sony, mohon monggo ilmu yang telah diperoleh mohon untuk didiseminasikan, ditularkan kepada guru-guru yang ada di SD 1 Bandar Soka. Malah kemarin Bu Korwin mengatakan jajar sekolah minimal ya satu sekolah, kemudian melebar ke gugus, kalau bisa melebar ke 1 kecamatan. Jadi mohon kepada Pak Sony, monggo carilah pengalaman, carilah ilmu, carilah keterampilan dari guru penggerak supaya bisa untuk diri sendiri dan bisa merambah kepada teman-teman yang lain. Guru penggerak harus beda dengan yang belum bergerak. Dan kami berharapkan pada guru-guru saya yang muda-muda, ikutilah jejak Pak Sony. Monggo semuanya dari guru penggerak. Karena sekarang guru penggerak adalah calon pemimpin. Kami sudah tua, bukan guru penggerak. Sebenarnya akan digantikan oleh para guru penggerak. Konon kabarnya bagi yang guru penggerak akan segera diturunkan. Betul ya Pak? Betul. Sekarang saya sudah sebentar lagi akan turun dari gelanggang kepala sekolah. Saya akan ngajar lagi bareng Bu Siti ya Bu Siti. Guru senior, saya guru senior banget. Ya Bu Siti ini sampai ini, Bu juga senior banget dengan saya. Jadi intinya mari kita bersama-sama kita berarti acara hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mohon perubahan yang lebih baik, perubahan lebih maju. Apa artinya visi kalau tidak diimplementasikan?
Tulisan tinggal tulisan, hanya dibaca saja. Saya sering mengatakan pada anak-anak, silakan di teras depan kelas itu bukan saya tulisan, silakan dibaca, dimengerti, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali mas yang namanya kata-kata mutiara, tapi hanya sebatas kata dan pernah dibaca. Saya sering mengatakan silakan baca, dimengerti, dan dilaksanakan. Sama dengan ini, monggo nanti visi misi yang kita buat bersama-sama nanti akan kita laksanakan bersama-sama demi kemajuan guru, siswa, dan semua keluarga besar dari satu bangsa. Saya kira sudah saya sampaikan, terima kasih. Semoga saya dapat berjalan dengan lancar, dipermudah, dan Pak Sony menjadi guru yang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pengarahan oleh Bapak Bambang CEO SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kartono SPD, ini Bapak saya. Biasa. Yang saya hormati Bapak Sony Pamela, saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 1 Soka. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya acara ini dapat terlaksana untuk keberlangsungan kegiatan Pak Sony. Kita semua dalam keadaan sehat untuk mendukung. Thank you Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Kalau kita salam semoga selalu tercurahkan kepada suatu kesan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kartono dan teman-teman di Satu Soka sudah menerima kami dengan baik. Kemudian juga sudah mendukung Pak Sony untuk melaksanakan kegiatan hari ini yang wajib dilaksanakan sebagai syarat kelulusan untuk menjadi guru penggerak. Sekali lagi terima kasih. Kemudian kami mohon maaf meminta waktu Bapak Ibu, harusnya sudah istirahat. Misalnya nenek sambung Jumatan mulai dari Pak. Hari ini harus konsentrasi dan kami mohon maaf lagi nanti Bapak Ibu oleh Pak Sony dipaksa harus berpendapat nih Pak Sony. Demi untuk kebersamaan kita dan tujuan yang mulia. Bapak Ibu, tujuan hari ini adalah mendiskusikan bagaimana cita-cita kita di sekolah ini untuk memiliki murid yang seperti apa di masa yang akan datang. Sebenarnya itu poinnya. Dan pada lingkup yang lebih luas lagi adalah mempersiapkan Pak Sony ketika beliau nanti menjadi seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan. Sudah pernah sih sebetulnya ya. Cuma nanti ketika memimpin teman-teman itu bisa merumuskan bagaimana caranya merumuskan visi itu seperti apa yang menurut versi dalam diklat guru penggerak yang ideal seperti apa. Dan mohon maaf saya lagi Pak Kartono, tujuan hari ini bukan untuk mengoreksi visi SD 1 Soka secara substansi, bukan. Arahnya adalah untuk mereview bagaimana caranya mereview, merumuskan bareng-bareng, melibatkan semua warga sekolah dan bahkan menjadi sebuah visi yang ideal yang berpihak pada murid. Itu saja. Saya lagi mohon maaf, tidak bermaksud mengganti visi SD 1 Soka, tetapi kita sama-sama yuk bagaimana caranya merumuskan visi yang berpihak pada murid. Itu poinnya. Nah, kemampuan inilah yang diciptakan di dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian saya mau meluruskan Bapak, mohon maaf tadi saya ngiyani aja. Guru penggerak itu bukan untuk melengsarkan kepala sekolah senior yang sekarang, bukan maksud saya lagi. Ini nanti kesannya negatif. Tidak, kita berkolaborasi, bahkan minta bimbingan kepada para kepala sekolah yang senior yang pengalaman asam garamnya itu sudah mumpuni, sudah banyak. Bukan tujuannya melengsarkan, nanti ada yang salah persepsi, jadinya malah nggak suka dan tidak mendukung PDP, mungkin bukan. Kita kolaborasi. Bahkan sekarang ya Pak ya, kemarin itu dari Korwil ya, ada pengangkatan yang menggerakkan dengan CKS. Berarti ini menunjukkan pemerintah tetap membuka kesempatan.
bukan semata-mata guru penggerak untuk melengsarkan kepala sekolah yang sekarang masih menjabatkan. Tidak, saya luruskan walaupun ada kelarang Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Nanti mohon semuanya mendukung penuh kegiatan hari ini, dan nanti sepenuhnya saya hanya mengamati Pak Sony. Dan nanti goalnya saya memberi penguatan kalau Bapak hari ini nanti ada acara katanya di Kuaran, nanti Bapak dipersilahkan dulu untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Setelah itu mungkin juga bisa ikuti kegiatan lain nanti dengan teman-teman yang lain masih ada. Terima kasih Pak Purnomo. Saya kembalikan kepada Bapak Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Acara berikutnya proses diskusi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kelompok 7 yaitu Bapak Sony Pangala SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Bandar Soka Bapak Partono SPD. Yang kami hormati pengajar praktik Bapak Bambang Belistio SPD yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita bersama, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat dari SD Negeri 1 Bantar Soka. Tepuk buat kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya hingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa brainstorming bersama. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Diskusi artinya adalah ada komunikasi dua arah, bukan dari saya pribadi, tapi juga dari Bapak Ibu semuanya. Hari ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita, dan semoga pertemuan ini karena Allah dan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita semuanya termasuk umatnya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan judul yang diangkat pada hari ini adalah diskusi tentang apa? Tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Hari ini kita yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa hari ini kita mencoba untuk mereview. Artinya adalah sebenarnya bukan mereview dalam arti sesungguhnya direview ya, tapi bagaimana kita seolah-olah seperti berlatih mereview sebuah visi dan misi dari sebuah sekolah. Tapi hari ini kita akan lebih kerucutkan lagi adalah tentang visi saja. Karena nanti untuk misi pasti membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak lagi. Karena visi adalah cara, karena misi nantinya adalah nanti untuk menghasilkan visi yang baik dan menjalankan visinya agar bisa sampai dengan tujuannya. Ini diperlukan cara-cara yang harus penuh pemikiran yang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next. Yeah, are you ready? Okay. Are you ready? Yes. Yes. Okay. Ya, sebelum kita menuju ke sini, coba kita ingin mendengar suara dari Bapak Ibu guru hebat yang seperti kemarin. Oke, coba ketika saya ucapkan siapa kita? Sekolah satu. Tangannya sambil digerakkan biar tidak mengantuk. Siapa kita? Sekolah satu. Siapa kita? Sekolah satu. Siapa kita? Sekolah satu. Sekolah satu. Sukses, sukses, sukses. Insyaallah. Ya, luar biasa. Oke, Bapak guru hebat yang luar biasa. Hari ini kita persembahkan sebuah
puisi dari sang proklamator kita, Bung Karno, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Namun, ya karena ini sifatnya adalah diskusi, berarti harus dua arah, dan kita punya seorang deklamator puisi yang handal. Saya mohon kepada teman kita, Ibu Anti, untuk bagaimana mendeklamasikan puisi dari Bung Karno. Kepada Bu Anti dipersilakan. Boleh berdiri? Nah, silakan. Aku melihat Indonesia. Tepuk tangan Bu Anti. Ini on the spot ya, tanpa latihan dulu. Tapi kita yakin. Spontanitas. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan. Sini. Nah, biar nanti bisa masuk kamera. Mau full atau mau berduet? Full. Berduet. Oke, Mas Satrio tepuk tangan. Satu bait ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Satrio dan Mas Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan Pak Satrio akan mencoba membacakan puisi karya Bung Karno. Aku melihat Indonesia, buah karya Bung Karno. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sang Jajah Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Dari kiri dulu. 3 set lagi. 3 set lagi ya. Satu lagi. Kiri dulu. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa
dengan mata yang bersinar-sinar. Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Pak Satria dan Kasih. Ya. Bapak dan Ibu guru hebat, ya, tadi adalah sebuah puisi dari sang proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang sudah dibacakan dengan sangat luar biasa oleh Bu Anti dan juga Pak Satrio yang luar biasa, dengan penghayatan dan juga intonasi serta artikulasi yang luar biasa, walaupun tanpa berlatih sedikit pun. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk setelah tadi kita mendengarkan sebuah puisi yang cukup panjang dengan beberapa bait yang saling menyambung dari satu bait ke bait yang lainnya, ada dua pertanyaan Bapak Ibu, dan ini sekali lagi diskusi, jadi harap dijawab. Kita akan mulai dari Bu Putri. Bagaimana perasaan Anda saat mendengar puisi Aku Melihat Indonesia? Ya. Rasanya bangga. Bangga? Bangga yang seperti apa? Bangga akan keadaan Indonesia saat ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bu Putri untuk pertanyaan pertama. Berikutnya, Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana perasaan Bapak ketika mendengar puisi Aku Melihat Indonesia? Cinta tanah air. Cinta tanah air, luar biasa. Tepuk tangan buat Kepala Sekolah kita. Dengan kedua sebenarnya. Cinta tanah air. Dan yang mumpung masih ada Bapak, kita tanya juga sekalian untuk pertanyaan kedua. Apa yang bergelora dari hati Bapak ketika mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia? Sama dengan Putri, saya bangga terhadap tanah air kita sendiri. Semuanya, budaya, hadis adat, semuanya kita bangga terhadap tanah air kita sendiri. Siapa yang tidak bangga kalau tidak kita yang mengangkat diri. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sekali lagi tepuk tangan buat para kita. Dan satu lagi untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang bergelora dari hati Bapak dan Ibu Siti setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia? Oke, pertanyaan kedua. Semakin bangga dengan negara Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mencintai negeri ini dengan kalau kita sebagai pendidik, mari bersama-sama mendidik putra-putri kita agar semakin cinta, semakin sayang kepada negara Indonesia. Luar biasa, ya, semakin bangga terhadap Indonesia, dan karena porsi kita adalah seorang pendidik, maka bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita agar mencintai Indonesia. Luar biasa pendapat dari Bu Siti. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya tadi adalah puisi yang memang menggelorakan dari sang proklamator kita, bahwa apapun kita berbicara tentang Batak, kita berbicara tentang Aceh dan sebagainya, tapi kita tetap berbicara satu adalah Indonesia. Apapun yang kita rasakan, kita menghirup udara, kita menghirup Indonesia. Karena Indonesia adalah tanah lahir kita. Indonesia adalah negeri kita, maka kita wajib menjunjung Indonesia setinggi-tingginya dan menjadi negara yang luar biasa. Lalu, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, pendidik adalah orang yang berhubungan langsung dengan manusia. Dengan tenaga kita dan upaya kita bisa mendidik anak-anak kita untuk bisa mencintai Indonesia.
Karena dengan tangan anak-anak kita lah nanti yang akan menyebabkan Indonesia bisa terbang jauh lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi setelah kita mendengarkan sebuah puisi yang sudah dibacakan dengan sangat baik oleh Bu Ati dan juga Pak Satrio, kita sedikit akan bermain. Ya, kita akan bermain game memori. Artinya apa? Apa yang ada di dalam memori otak kita. Dengan cara apa? Melengkapi kalimat rumpang berikut ini. Tapi sebelum next, sudah next ya? Oh ya belum. Sebelum next ya, ini seolah-olah seperti ini. Kalau saya tanyakan, apa yang belum kamu miliki, Bu Irma? Jawabannya adalah, nah kalimatnya apa yang belum aku miliki? Aku belum memiliki. Ya terserah, kan yang ada di memori otaknya saat ini apa? Pertanyaan cepat. Apa yang belum kamu miliki? Rumah. Oke. Apa yang belum kamu miliki, Pak Satrio? Istri kedua. Berani. Oke, ya. 1, 2, 3. Apa yang sudah kamu miliki? Istri. Apa yang hari ini aku pengenkan tapi belum terlaksana? Semoga dimudahkan Allah SWT. Siapa yang belum mandi? Oke, satu lagi. Ibu sedang kepengen apa? Kepengen pulang. Kali. Oke. Kepengen uang berapa? Banyak. Banyak. Luar biasa. Ya, ini hanya sebuah latihan kecil. Nah, kalau sekarang kita main game memorinya lebih berpikir panjang. Nah, ini Bapak Ibu semuanya akan kami tampilkan beberapa pertanyaan dan ini siapa yang mendapatkan giliran wajib menjawab. Nah, ya ini ada beberapa pertanyaan pemantik agar nanti kita coba mencari benang merahnya. Kita akan mulai tadi sampai dengan Bu Siti. Oke, tadi ini Bu Udio. Memulai nanti kembali lagi ke Pak Satrio dan seterusnya. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya kita sebagai pendidik ini kita memimpikan murid yang cerdas, murid yang berkepribadian dan berakhlak mulia. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Udio. Murid yang cerdas dan berkepribadian mulia, berakhlak mulia. Luar biasa. Coba satu lagi. Untuk satu pertanyaan kita 2 orang ya, dan nanti ada komparasi. Kepada Bu Sri, mohon pendapatnya. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Saya memimpikan murid yang berprestasi dan berakhlak mulia. Luar biasa, berprestasi dan berakhlak mulia. Tuhan Bu Sri. Ya. Dari 2 pendapat ini sudah bisa kita tarik ya, sedikit benang merahnya. Kita memiliki murid yang satu berprestasi, yang tadi Bu Dio cerdas. Nah ini cerdas berarti berprestasi akademik, yang satunya berprestasi semuanya mungkin di dalam segala hal. Yang kedua ini sama malah berakhlak mulia. Nah berarti ini ada 3 jenis murid yang kita impikan. Yang pertama adalah cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Oke, berikutnya ini ke Bu Ati dulu atau ke Bu Wahyu? Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Siap Wahyu. Siap Wahyu. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Terima kasih. Mengenai pertanyaan ini, kita percaya bahwa murid adalah, kalau menurut saya sendiri, saya pribadi percaya bahwa murid saya adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Luar biasa.
Terus, oke masih ada pelajarannya nanti. Iya. Cerdas, baik, Seperti tadi berakhlak. berakhlak. Ya. Kita percaya Saya bahwa percaya anak-anak saya, anak murid-murid SD Negeri 1 Batas Soal khususnya adalah anak-anak yang berkepribadian baik, berakhlak, pintar, cerdas. luar biasa. Iya, ya terima kasih atas pendapatnya Bu Wahyu. Ya, cerdas, pintar, berakhlak, mulia. Oke, satu lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Pak Ivan. Pak Ivan, kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah murid yang sangat cerdas, pintar, dan pengalaman hidup. luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ivan. Bukan Bapak Ivan dong. Ya, ini dengan senyum-senyumnya. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki kecerdasan dan juga pintar dan juga berakhlak mulia. Oke, berikutnya kita menuju ke Pak Satrio. Ya, pertanyaan yang ketiga. Next. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan anak didik kita. Anak didik kita luar biasa, teman-teman buat Pak Satrio. Anak didik adalah nomor 1. Ada lagi tambah Pak? Cukup. Oke. Bu Irma. Sekarang bagi ya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan mungkin hampir sama seperti Mas Satrio ya, mengutamakan keselamatan dan kebaikan yang terbaik untuk anak didik kita, ya, tentang pelajaran, tentang karakternya, sopan santunnya dan sebagainya, tentang kepribadian anak. Itu menurut saya. Luar biasa. Teman-teman Bu Irma, luar biasa. Ya, kita sepakat bahwa di sekolah ini kita mengutamakan kepentingan anak adalah yang nomor 1. Apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak adalah menjadi tujuan utama kita di sekolah ini. Luar biasa. Ya, pelayanan prima terhadap anak-anak kita. Oke, selanjutnya pertanyaan yang cukup susah untuk kepala sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid kita perlu bimbingan, pengajaran dan pendidikan dari guru-guru yang sekolah kita. Maka dari itu, untuk pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar bagi guru-guru, monggo kita praktekkan, kita laksanakan pembelajaran yang sebaik-baiknya, karena ujungnya adalah ke murid. Sekarang objeknya adalah murid. Untuk itu mari kita bersama-sama, karena murid butuh kita, maka kita maksimalkan kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Demikian Pak Soli. Tepuk tangan buat Bapak. Terima kasih Bapak di murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan bimbingan kita untuk memberikan yang terbaik bagi mereka sehingga mereka bisa meloncat, ya, bisa membuat sebuah gebrakan yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Terima kasih Pak Tono. Ini kayaknya cukup satu saja yang menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya kepada Bu Putri. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Membentuk anak didik kita menjadi yang baik. luar biasa. Membentuk anak didik kita menjadi luar biasa atau menjadi lebih baik lagi. Ya, berarti kita yakin ya bahwa kita di sini bertugas untuk memperbaiki, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama positif lagi.
Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mencetak generasi penerus yang tadi berprestasi, cerdas dan berakhlak mulia. Bismillah. Bismillah. Ya. Yakin dulu ya Bu. Yang penting yakin. Kalau tidak yakin pasti kita tidak punya keberanian. Tapi dengan keyakinan kita bisa membuat diri kita, memacu diri kita untuk membuat anak didik kita menjadi anak yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. Oke, selanjutnya di pertanyaan terakhir. Saya dan guru di sekolah ini paham bahwa, silakan Bu. Saya dan guru di sekolah ini paham bahwa siswa-siswi kita membutuhkan kita sebagai guru untuk mencetak, mendidik anak-anak di SD Negeri 1 Bantarsoka ini supaya anak-anak lebih disiplin, lebih cerdas, lebih pandai dan berwawasan wawasan budaya nasional yang mampu membawa anak-anak untuk mencintai Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air. Luar biasa, panjang sekali, luar biasa Ibu. Ya, terima kasih Bu Dio. Ini dengan kata lain saya dan guru di sekolah ini paham bahwa anak didik kita membutuhkan kita. Kita dibutuhkan oleh 370 siswa kita. Mereka sangat membutuhkan bimbingan kita, tuntunan kita agar bisa menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, berprestasi, dan cinta Indonesia. Luar biasa Bapak Ibu hebat. Kita beri tepuk tangan buat kita semuanya. Di memori ini alhamdulillah muncul ide-ide, muncul kesadaran bahwa kita di sini adalah dibutuhkan oleh anak didik kita, dan kita yakin anak didik kita adalah anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berakhlak mulia, tapi anak-anak butuh kita sebagai amongnya, sebagai gurunya, sebagai pendidiknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sumbangan pendapat pada hari ini, dan insya Allah teman-teman juga sudah memahaminya. Maka kita akan menuju ke babak berikutnya, yaitu visi. Apa itu visi? Kalau kita melihat sebuah instansi pasti mempunyai sebuah visi, dan visi ini adalah representasi visual kita tentang masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Ingin jadi apa sih kita? Ingin punya masa depan yang seperti apa sih kita? Dan sekolah ini mempunyai cita-cita apa yang akhirnya dituangkan ke dalam visi sebuah sekolah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, apakah, sekali lagi mohon maaf Bapak, ini kita hanya ingin mereview saja, bukan mengganti. Nah, kalau mengganti nanti forumnya lain karena ada komite sekolah dan sebagainya. Dan sekarang kita mencoba membuat prototipe saja. Kira-kira apakah visi dari SD Negeri 1 Bantarsoka sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi representasi masa depan dari SD Negeri 1 Bantarsoka, ataupun inspirasi apa? Apakah sudah pas atau belum? Nah, maka kita akan melihat visi dari SD Negeri 1 Bantarsoka. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu visi ataupun pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya kosong. Oke, itu sudah langsung ke berikutnya saja. Ya, kita langsung melihat visi dari SD Negeri 1 Bantarsoka. Visi kita adalah terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Ya, dari poin penting ini kita bisa melihat ada dua indikator dari visi yang ada di SD Negeri 1 Bantarsoka. Yang pertama adalah pendidikan yang berakhlak mulia, dan yang kedua unggul dalam prestasi. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya kita bisa cermati
visi yang sudah kita lihat ini, ya, apakah sudah merepresentasikan cita-cita dari SD Negeri 1 Bantasoka? Apakah visi dari SD Negeri 1 Bantasoka ini sudah berpihak kepada murid-murid kita? Ya, terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Nah, kalau kita melihat berakhlak mulia, berarti siswa-siswi kita diharapkan ya, dengan pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Bantasoka menjadi insan-insan yang berakhlak mulia. Selain itu, ya, walaupun akhlaknya sudah baik, tapi jangan dihilangkan tentang prestasi mereka, baik dari akademik, non-akademik, keagamaan, dan sebagainya. Nah, maka ini adalah sebuah visi yang sampai saat ini kita yakini sebagai representasi tentang cita-cita dari SD Negeri 1 Bantasoka. Nah, tugas kita adalah mereview, melihat kembali apakah visi ini benar-benar sudah menjadi cita-cita kita. Apakah ada yang perlu ditambah? Apakah ada yang perlu dikurangi? Atau dikuatkan kembali dalam bentuk seperti apa? Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita mencoba untuk mereview tentang visi yang ada di Negeri 1 Bantasoka. Pertanyaan pertama, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Lanjut ke Pusri. Terwujudnya pendidikan yang menjadikan anak berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Menurut saya, visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid. Luar biasa, pelan buat Pusri. Iya. Oke, satu pendapat, barangkali ada yang lain. Bu Anti. Ya. Kepada Bu Anti, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada? Sudah. Sudah. Terima kasih Bapak. Sudah. Ya, alasannya apa? Alasannya dengan melihat visi kita yaitu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi itu yang merupakan bagian dari impian sekolah ini yang nantinya ingin mencetak siswa kita khususnya Bantasoka 1 untuk menjadi siswa yang berakhlak mulia. Luar biasa. Tapi tetap berprestasi. Ya, ini adalah dua buah ya kalimat kunci dari visi kita, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi. Ya. Terima kasih atas masukannya dari Bu Ati dan juga Bu Sri. Adakah yang merasa bahwa visi kita masih kurang tepat? Ada yang berpendapat lain? Atau semuanya setuju? Atau berpendapat lain? Ya takut-takut amat. Biar saja. Sudah berpihak kepada murid. Ya, tinggal seperti yang tadi Bapak katakan adalah sehebat-hebatnya visi apabila tidak bisa diimplementasikan dengan baik hanyalah sebuah tulisan. Sebuah diksi yang sangat indah tapi tidak terasa. Maka tugas kita, jika ini memang sudah berpihak kepada siswa-siswi kita, tinggal bagaimana caranya kita mengimplementasikan dengan baik. Nah, berikutnya, ketika ini sudah berpihak kepada murid, maka tugas kita selanjutnya adalah program apa saja yang dapat dilakukan setiap warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Nah, seperti tadi, karena ini sudah kita sepakati visinya berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, maka tinggal bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya. Maka disinilah kita mencoba untuk saling berdiskusi. Oke, yang pertama kita masuk ke pertanyaan pertama.
Terwujudnya pendidikan yang berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Ini ada dua kalimat kuncinya adalah pendidikan yang berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Maka hari ini karena kita sudah sepakat ini sudah berpihak kepada murid, berarti kita fokus bukan ke perbaikannya, tapi fokusnya kepada penguatan dan implementasinya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pendidikan yang berakhlak mulia. Berikutnya. Nah, berarti PR-nya adalah akhlak mulia yang seperti apa yang ingin diharapkan. Kalau akhlak mulia kan seolah indah banget ya, tapi ini sebuah gambaran yang masih sangat luas. Maka tugas kita adalah kita mempelajari akhlak mulia seperti apa yang diharapkan. Tadi sudah sampai ke siapa? Yang sopan. Nah, oke. Dari ini akhlak mulia yang diharapkan. Anak mulia itu banyak sekali. Contohnya salah satunya adalah anak didik kita harus memiliki kepribadian yang sopan santun terhadap orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, saling menghormati. Gitu. Iya, luar biasa. Ya, sopan santun kepada yang lebih tua, menghormati, menyayangi yang lebih muda, dan saling menghargai satu sama lain. Luar biasa. Bisa ditulis, Bu? Iya, kita tulis sekali ya. Iya. Oke, satu. Tiga. Sopan santun terhadap yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda, dan saling menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Oke, Pak Ivan, akhlak mulia yang diharapkan seperti apa? Yang rendah hati. Rendah hati. Rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, rendah hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Oke, tiga-tiganya ya. Pak Satrio. Jadi ya sudah dimasukkan semuanya. Berarti anak kuliahnya adalah dasar Dharma gitu. Oke. Pak Satrio juga. Toleransi pada setiap Toleransi terhadap setiap makhluk. Makhluk itu. Ya, toleransi terhadap sama. Oke, halus lagi. Ya, terima kasih Mas Satrio. Dan satu lagi, anak mulia yang kita harapkan adalah memiliki kepekaan ataupun perasaan peduli, empati, peka, dan peduli. Ya. Ya, ini tentunya pasti akan banyak sekali ya, karena anak mulia ini definisinya sangat luas, yang baik-baik. Ini belum ke ranah keagamaannya, ya, bertakwa, religius dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah, ya hari ini kita mencoba mengidentifikasi sedikit ya 4 orang, sudah ada 4 jawaban yang berbeda-beda. Sopan santun terhadap yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda, saling menghargai. Yang kedua, rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, toleransi kepada sama manusia. Yang keempat, empati, peka dan peduli. Ini yang kita harapkan ada pada setiap anak didik kita. Lalu bagaimana caranya kita mewujudkan rasa empati, rendah hati, toleransi, sopan santun? Maka kita wajib menyusun sebuah program. Nah, yuk kita coba berpikir program mendukung pendidikan yang berakhlak mulia. Ini the masternya, Bu Siti. Ya, kepada Bu Siti untuk program yang pertama. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat program agar anak didik kita menjadi anak yang berakhlak mulia? Program pendukung unggul dalam prestasi. Oh, yang sebelah berakhlak mulia yang tadi yang program pendukung kiri kan.
lagi. Program pendukung pendidikan yang berakhlak mulia, saya kira itu kita harus melakukan kebiasaan setiap hari. Contohnya setiap pagi kita biasakan berdoa bersama. Kemudian kalau di sini yang sudah dilaksanakan itu husna, kemudian juga bacaan sholat supaya karena kita utamanya kan kita mengarahnya juga tadi berakhlak mulia, tidak hanya anaknya berprestasi tapi juga bisa melaksanakan sholat. Seperti kita ketahui bahwa besok itu yang pertama kali ditanyakan adalah masalah sholat, sehingga apalagi kita alhamdulillah sudah masuk di provinsi ya juara 1 wudhu dan sholat, sehingga kita juga akan malu kalau tidak bisa anak didik kita itu tidak bisa melaksanakan sholat. Sehingga kebiasaan tadi ya ada berdoa, kemudian bacaan sholat, kemudian melakukan sholat berjamaah. Mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti. Tepuk tangan buat Bu Siti. Satu program sudah tercipta, program pembiasaan mulai dari berdoa, sholat berjamaah, hafalan doa harian dan juga hafalan doa sholat tentunya agar sholatnya lebih bermakna dengan doa. Oke, program yang berikutnya kemudian ini mungkin tadi ranahnya lebih ke akhlak mulia kepada Tuhan. Nah, kalau yang terhadap sesama tadi ada toleransi dan sebagainya. Untuk program pendukung pendidikan yang kita terapkan di Desa Suka, kita mewajibkan anak supaya terbiasa disiplin dalam segala hal. Pembiasaan disiplin dalam diterapkan dalam kita di sekolah, terutama misalkan ini kalau anak-anak membuang sampah, dibiasakan anak-anak membuang sampah di tempat sampah. Disiplin. Ya, berarti disiplin dalam segala hal, baik dari waktu, kebersihan, disiplin diri, jawab dan yang aku masuk sekolah nggak datang, terus masuk sekolah maksudnya kedisiplinan. Oke, ya sudah 2 kita dapatkan program untuk ketakwaannya dan juga kedisiplinan dalam segala. Berikutnya kepada Bu Sri. Ya, program yang kira-kira bisa mendukung pendidikan yang berakhlak mulia. Tadi kan ada toleransi, ada sopan kepada yang lebih tua, menghormati kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda, saling menghargai. Membiasakan orang baik. Mungkin untuk kegiatan untuk program pendidikan yang berakhlak mulia ini setiap Jumat anak-anak membiasakan untuk beramal, yaitu berinfak. Yang fungsinya juga yang ini juga untuk kembali lagi ke anak. Berarti program Jumat berbagi. Ya, ini satu ya melatih jiwa derma anak, kemudian melatih empati karena dengan uang infak itu bisa kita membantu sesama ketika anak sakit dan sebagainya. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Sri atas masukannya. Dan yang keempat, Bu Anti, program pendukung yang bisa membuat kita ya lebih mendekatkan kepada anak-anak yang berakhlak mulia. Diterapkan dalam kegiatan program ekstrakurikuler pramuka, di situ mengembangkan siswanya untuk dapat terutama sesuai dengan isi dari Trisatya Dasa Dharma baik itu hidup dan Trisatyanya. Di samping itu juga mengembangkan Jumat bersih. Itu kan berarti mencintai lingkungan yang bersih sesuai dia bersih dengan iman yang sesuai dengan ada iman. Itu bagian dari program untuk menuju berakhlak mulia juga. Luar biasa. Ya, dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan juga Jumat bersih, ya ini bisa mendongkrak anak-anak kita untuk lebih berakhlak mulia. Terima kasih teman-teman buat kita semuanya. Kita sudah mendapatkan 4 buah program pendukung untuk pendidikan yang berakhlak mulia. Dan indikator yang kedua adalah kita menuju ke
unggul dalam prestasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, prestasi yang kita harapkan itu indikatornya apa sih? Prestasi yang seperti apa sih yang ingin kita cita-citakan? Nah, kita akan mulai dari dua. Unggul dalam prestasi. Kita ingin seperti apa sih? Prestasi yang bagaimana sih? Tentunya kalau untuk anak didik kita nih, sebenarnya untuk dalam hal unggul dalam prestasi, seperti hanya di sekolah kan ada lomba-lomba yang berjenjang. Nah, tentunya kita selaku pendidik menginginkan anak didik kita meraih kejuaraan dalam lomba-lomba. Tingkat apa? Alhamdulillah untuk sekolah kita dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi kita sudah meraih. Jadi yang masih dicita-citakan apa, Bu? Tetap nantinya ke depannya semoga anak kita semuanya menjadi anak yang berprestasi, dapat meraih juara yang terbaik. Prestasi anu dunia. Itu mungkin itu ya, unggul dalam prestasi. Intinya kita selaku pendidik menginginkan anak didik kita terutama dalam perlombaan atau kejuaraan dapat meraih prestasi yang terbaik. Oke, tadi prestasi dalam berbagai perlombaan meningkat ya sampai ke tingkat yang paling tinggi, tingkat nasional. Semoga bisa terlaksana. Amin. Ya. Oke, satu lagi ya, indikator unggul dalam prestasi yang lain, Pak Iman. Tadi adalah dari berbagai macam perlombaan. Ya, sekarang kita menuju ke Pak Ivan. Barangkali ada pemikirannya. Mungkin bisa mencontohkan dan menjelaskan prestasi yang dia dapat. Contohnya dalam kegiatan dia mendapatkan prestasi bulu tangkis, kemudian bisa mengajak teman yang lain untuk mengikuti kegiatan bulu tangkis tersebut dengan penuh semangat oleh ajakan yang terlalu. Iya, berarti anak-anak bolong ketika dia sudah berprestasi juga bisa mengajak atau menggerakkan anak-anak yang lain agar bisa meniru prestasi yang dia raih. Seperti itu ya, kalau dia Kak Iwan. Ya. Jadi anak-anak yang berprestasi dalam berbagai perlombaan kemudian dapat cakap dalam berkomunikasi, memotivasi teman-teman yang lain. Oke, unggul dalam prestasi. Terima kasih Pak Ivan. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oke, kurang lebih mungkin sama Bapak Ibu semuanya. Prestasi yang kita harapkan di sini adalah prestasi baik akademik maupun non akademik. Dan juga prestasi tentunya adalah tentang keagamaannya. Prestasi dirinya sendiri terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini juga tidak boleh kita lupakan. Oke, kita langsung menuju ke program-program yang bisa kita gunakan untuk mendukung unggul dalam prestasi. Ya, kira-kira apa saja, Pak Satrio? Kalau kita tadi melihat ada perlombaan dan akademik maupun non akademik, kira-kira program yang bisa kita susun apa, Pak Satrio? Program mendukung agar kita bisa mewujudkan visi unggul dalam prestasi. Untuk mendukung program yang unggul dalam prestasi, menurut saya dari guru itu sendiri pertama kita harus merencanakan program pembelajaran dengan sebaik-baiknya, karena tanpa program pembelajaran dengan baik kita tidak bisa mengajar dan hasilnya untuk anak didik kita dalam hal meraih prestasi dalam perlombaan mungkin juga akan kurang. Luar biasa, tentang Bapak Satrio ya. Jadi ini dimulai dari kelas, karena dari kelas itulah muncul pertama adalah modal akademik yang baik bagi siswa-siswi kita untuk mengikuti perlombaan di luar. Sehingga tidak ada istilah karbitan, ya, karena kita memang mulai dari kelas
direncanakan dengan baik ketika pembelajaran, sehingga nanti hasilnya pun juga baik. Ketika ada perubahan tinggal kita poles sedikit. Jadi perencanaan sejak dari pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Pak Satrio. Berikutnya yang kedua, program pendukung untuk mendukung sekolah mewujudkan visi unggul dalam prestasi. Menurut saya sekolah bisa mengadakan banyak kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat anak, baik dari sisi akademik maupun yang non akademik, baik yang agama maupun yang Oke, luar biasa ya, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, baik yang akademik, non akademik, baik yang keagamaan, kesenian dan semuanya. Intinya membuat wadah pada anak-anak untuk senantiasa mengasah bakat mereka masing-masing. Oke, terima kasih Bu Putri. Kita lanjutkan lagi ke Bu Siti, karena ini program akan kita penuhi umat-umatnya. Program pendukung unggul dalam prestasi yang saya kira tambahannya itu kita menginventarisir anak-anak yang berbakat. Ya, berarti ini lebih masuk lagi ya, direncanakan sejak dari kelas, disiapkan ekstrakurikulernya, kemudian dari hasil ekstrakurikuler kita inventarisir siapa yang benar-benar berbakat yang nanti kita push untuk di berbagai perlombaan. Nah, terakhir yang keempat, Bu Budio. Menurut saya setelah tadi diinventarisir, setelah dipilih anak-anak yang mampu, maka anak-anak itu harus dilatih, harus dibimbing, diarahkan supaya menjadi yang kita harapkan, yaitu berprestasi, unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Oke, berarti ini pelatihan intensif ya, intensif lagi, lebih tinggi daripada ekstrakurikuler. Jadi khusus lebih khusus untuk anak-anak yang berbakat. Luar biasa. Diarahkan supaya lebih fokus di bidangnya masing-masing. Iya, luar biasa Tuhan buat kita semuanya. Ya, ternyata dari obrolan kita yang santai ini kita bisa punya program yang luar biasa. Mulai dari kelasnya direncanakan setiap kita pembelajaran agar benar-benar tertanam kepada siswa kita pembelajaran yang bermakna. Kemudian kita coba berikan wadah kepada anak didik kita dalam hal ekstrakurikuler, baik akademik maupun non akademik dan semua yang berhubungan dengan siswa. Nah, setelah kita ikutkan anak-anak semuanya ikut, kita akan melihat dan inventarisir anak-anak yang berbakat, kita ambil, kemudian kita latih secara intensif. Insya Allah kalau ini manfaatnya bisa kita laksanakan, maka prestasi SD Negeri 1 Bagasoka bisa jauh lebih melejit lagi. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, yang terakhir adalah ya ini ketika tadi ya tidak terlaksana, ternyata ada treatmentnya juga. Ini hanya untuk pengetahuan saja, jadi tidak usah nanti kita tanya-tanya. Karena ini tadi adalah ada dua kemungkinan, apakah visi kita sudah merepresentasikan cita-cita kita jawab, kita sepakati adalah sudah. Berarti tinggal dikuatkan. Kuatkannya adalah dengan tadi menyusun program-program yang bisa kita gunakan agar visi kita berhasil diimplementasikan. Mulai dari visi yang pertama adalah berakhlak mulia. Tadi ada pembuatan Jumat bersih, ada ekstrakurikuler pramuka, ada kedisiplinan, ada infak dan sebagainya. Kemudian program prestasi mulai dari sekolah, mulai dari kelas, kemudian ekstrakurikuler, inventarisir dan intensif dalam pembimbingan. Nah, ini ketika kok masih belum sesuai, ya, maka kita perlu merumuskan visi yang baru. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, ini hanya untuk pengetahuan saja. Kita kenal dengan istilah inquiry apresiatif. Sebagai seorang pendidik kita dapat menggunakan IA yang memadai kekuatan diri untuk mewujudkan murid sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dimulai dengan mengidentifikasi nilai yang baik yang telah ada di sekolah dan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkannya. Nah,
Nah, tadi kita ingin melihat ya nilai baik yang telah ada di SD Negeri 1 Batan Soka itu apa saja. Kita inventarisir, dan kemudian nanti setelah kita punya ini, lalu kita lanjutkan yang kedua adalah kita cari nilai baik yang perlu ditingkatkan dari yang sudah ada tadi. Nah, yang sudah ada tadi itu sudah menjadi topnya kita ya. Nah, terus apa sih yang masih perlu ditingkatkan? Nah, kita inventarisir lagi. Nah, setelah itu baru kita mulai menyusun, tapi masih dalam keadaan yang lebih luas. Cita-cita SD Negeri 1 Batan Soka yang diambil dari yang tadi sudah kuat, kemudian yang perlu ditingkatkan. Kita tuliskan inventarisir menjadi lebih sedikit lagi, dan terakhir goalnya adalah kita bisa menyusun ya cakupan visinya yang tadi kita cakup lagi lebih selektif lagi, dan yang terakhir adalah kita bisa menyusun visi dari SD Negeri 1 Batan Soka. Itu kalau ketika tadi visinya perlu diubah seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dari awal sampai akhir ya, kita sudah berdiskusi bersama-sama dan memberikan sedikit gambaran bahwa yang namanya review kurikulum ya kurang lebih seperti ini. Walaupun tentunya masih banyak kekurangannya. Ya, jadi saya pribadi ya, selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Batan Soka ya meminta maaf sekaligus berterima kasih, karena meminta maaf karena menyajikan sebuah gambaran yang mungkin masih jauh dari kata sempurna, dan juga berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya, karena dengan dukungan Bapak Ibu semuanya saya bisa lebih bersemangat untuk menyelesaikan program guru penggerak. Dan juga kami menghimbau kepada Bapak Ibu guru yang memang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti guru penggerak, ayo ikut. Acaranya itu asik, acaranya itu lebih visioner dibandingkan pelatihan-pelatihan biasanya. Dan tentunya ketika ada kesempatan ya semoga Bapak dan Ibu bisa tergerak hatinya sehingga bisa mengikuti program calon guru penggerak di tingkatan selanjutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kita pastikan semangat yang kuat tentang Batan Soka. Siapa kita? Soka 1. Siapa kita? Soka 1. Siapa kita? Soka 1. Soka 1. Sukses, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kejayaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Soleh. Bu, Bapak, saya cuma punya satu pertanyaan. Sudah pantaskah beliau jadi guru penggerak? Ini rahasia tapi saya bocorin. Namanya bukan rahasia. Iya, maksudnya saya kalau kasih nilai orang yang mana-mana. Betul, karena yang nilai kita sekarang fasilitator 50%, PP 50%. Jadi sama seimbang. Saya melihat begini jadinya tambah dari mana-mana. Betul. Setiap habis PI seperti ini dan lokalnya kan kami menilai. Saya paling minim, paling rendah itu nilainya 94. Tuh, kemampuannya seperti ini. Nah, betul, saya jujur. Artinya apa? Saya melihat bukan tutup mata enggak. Saya melihat kemampuannya seperti ini. Sudah bisa memanage teman-teman. Jujur, apakah sekarang ada perubahan di sekolah ini setelah Pak Sony ikut CGP? Baru 1 bulan loh. Apakah ada perubahan? Ada. Apa perubahannya? Banyak ya. Banyak, kita lebih semangat. Wah. Kalau itu biasanya, Tenaga muda. kalau begitu angkatan 10 daftar ya Bu. Kalau asumsi saya Ibu, Bapak, yang dipikirkan adalah kasihan teman-teman. Kenapa kok begitu? Ya kasihan teman-teman. Ketika semua tidak ada yang mau berguru penggerak, kemudian berpikiran harus menjadi kepala sekolah, nek orang dengan kepala sekolah siapa yang memimpin?
ketika ibu bapak semua nanti membutuhkan rekomendasi, mau naik tingkat, mau naik pangkat, mau kepentingan bapak ibu, siapa yang mau tanda tangan? Kepala sekolah, kepala dinas. Masih bu, sekitar 7.000, 5.000 sampai 6.000 guru kok tanda tangan kepala dinas semua ya. Kalau Pak Sarno saja nggak sanggup tanda tangan kan kabin gitu ya di kepala dinas. Nah itulah yang kita artinya kita saling membantu. Artinya apa? Ya kalau nggak ada yang mau jadi kepala sekolah itu gimana teman-teman? Itu arahnya panjang ya, tapi kan tidak semua arahnya menjadi sekolah. Artinya begini Bapak Ibu, monggo yuk bareng-bareng niatkan kata kalau Pak Sony kemarin saya tanya apa motivasinya? Belajar bareng-bareng, mencari lebih banyak wawasan, ilmu, pengetahuan. Ini salah satunya visi. Bagaimana kita merumuskan visi? Kalau ini besok tanggal 11 baru loka karya, beliau itu sudah punya konsep. Tadi sudah ada arah. Kalau misalnya harus diganti, bagaimana arahnya? Apa yang harus dilakukan? Itu sudah punya. Nah besok di loka karya ini, saya sudah dari kemarin, hari ini hari ketiga. Sejak hari pertama saya sudah ngomongnya semua CGP pada loka karya mau saya foto itu. Harus ngomong, jangan PP-nya semua ngaruhi tok. Itu tadi saya udah nggak perlu ngomong apa-apa. Visinya sudah bisa disusun baik. Saya lagi bukan untuk mengganti visi SD 3. Nah, pesan saya satu Bapak Ibu, tolong tadi apa namanya Pak? Iya dipatenkan Bu. Kalau nggak dipatenkan nanti direbut sama Soka Negara 1. Gitu ya, dipatenkan nanti Soka Negara 1. Aku udah Soka 1. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau ini bukan tadi sudah saya pengen tahu sudah pantaskah beliau sudah jadi guru penggerak, jadi pantas. Nah ini salah satu kompetensinya sudah dikuasai. Terima kasih. Mohon maaf saya lagi Ibu tadi sudah di brainstorming, sudah diminta untuk pendapat Bapak Ibu semua sehingga acara ini selesai. Muaranya adalah bagaimana nanti membuat visi yang baik yang berpihak kepada tadi SD 1 Bandar Soka visinya pendidikan yang unggul dalam prestasi. Kalau boleh sedikit saya sentil boleh Bu ya. Yang satu pendidikan yang berakhlak mulia, ini aspek nomor 1. Kan 3 aspek ya, kalau sejak 2013 sama dengan 2013 itu kan ada afektif, kognitif, psikomotor itu ya minimal gitu ya. Pendidikan yang berakhlak mulia ini aspek nomor Ibu. Afektif ya, berprestasi, unggul. Ya, unggul dalam prestasi. Ini aspek apa ya? Prestasinya berarti bisa dalam bidang olahraga, pemahaman gitu. Nah itu jadi minimal indikator untuk visi 3 itu sudah kami cakup. Karena kan di dalam tujuan pendidikan nasional juga itu dilihat dari afektif, kognitif, dan psikomotor. Kenapa ada KI 1, KI 2, ketika kemarin terus sekarang juga di Merdeka juga tetap masih dikedepankan itu. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, kita ingat baik-baik bahwa di dalam kurikulum Merdeka yang sudah diawali dengan kurikulum 13, jangan selalu mengedepankan kompetisi. Contoh apa Bapak Ibu paling gampang? Peringkat dalam kelas. Kadang kita memang mengedepankan prestasi, tapi kadang melupakan. Karena memang kadang membunuh karakter anak. Ini malah belum nggak mau. Nah ini perlu dipikirkan. Visi jangan lepas dari sana. Itu saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti saya mau kencan dengan Pak Sony. Kembang mata. Karena ini antara CGP dengan PP. Terima kasih Ibu. Apabila mau melanjutkan aktivitas kembali atau mau kondur monggo Ibu. Ada juga jam 3 nih. Mohon maaf nanti bisa istirahat sambil ya
ya monggo saya melanjutkan dengan Pak Sony nanti sampai jam 3.15 atau jam setengah. Terima kasih, salam saya akhiri. Mari kita tutup dulu Ibu untuk hari ini. Saya tutup saja di kulit dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya akhiri berhubung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya dengan Pak Pratolo sudah bisa di keluarga. Jadi kalau ketemu saya di mana, ya kalau saya belum paham ya maklum ya. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu saya paham ya, tolong tanya. Biar jadi saudara. Ya maksud ya. Terima kasih. Iya betul. Kalau tanya saya kan berarti pernah ketemu, pernah kita pernah. Saya masih 4 kali lagi ke sini kan, berarti kan masih bisa jadi ketemu lebih akrab lagi Pak Sony. Terima kasih ya. Akan ya Bu ya, ketemu. Pamit ya.